Baik, selanjutnya ada berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Salah satu penyebabnya adalah ketika peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 oleh sekutu. Akibatnya, Jepang kehilangan pasukan tentaranya dan mengalami kekalahan. Hai Bung, selamat pagi. Pagi. Sedang apa kau di sini? Apa kamu sudah mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum. Memangnya kenapa? Jepang telah menyerah. Untuk itu kita harus segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebentar. Saya ingin berbicara sesuatu, Bu. Ada apa, Bu? Ini sangat gawat. Baik, dulu. Baik, Bu. Apa yang ingin Anda bicarakan? Saat ini Indonesia berada dalam fase kekuasaan. Bagaimana jika kita mempercepat proklamasi kemerdekaan? Tapi Jepang akan memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Jadi bagaimana kita menyatakan saya ini pada selamat dan kemerdekaan? Nah itu, bagaimana, Bu? Bagaimana jika Anda saja menyampaikan pesan kepada Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta? Baik, Bu, kalau begitu. Biarkan saya menyampaikan pesan. Baik, terima kasih. Hati-hati, Bu. Siap. Sekarang Bu, malam ini juga kita harus korbankan proklamasi kita. Kita harus segera berebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengumumkan komandan malam ini, akan terjadi kemandalan di esok hari. Ini batang leherku, saya ke pojok lalu potong leherku malam ini juga. Tak usah menunggu esok. Sabar dulu Bu. Jepang ini sudah masa lampau. Sekarang kita harus memikirkan cara untuk menghadapi Belanda yang siap merebut negeri ini. Jika kalian semua tidak setuju, dan yakin bahwa kita bisa memproklamasikan kemerdekaan, mengapa? Mengapa kita harus menunggu kemerdekaan ini sebagai hadiah buat kita? Padahal Jepang sudah kalah. Mengapa bukan kita yang menyatakan proklamasi ini di bangsa ini? Memangnya dengan kekuatan segelintir ini bisa menang melawan kekuatan bersenjata tentara Jepang? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa bagianmu dalam menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Mana kekuatan yang sudah diperhitungkan? Setelah kita proklamasikan kemerdekaan kita, bagaimana cara kita melindunginya? Tidak ada yang membantu kita. Lebih cepat kita merdeka lebih baik, Bung. Gimana, Bung? Baik, tapi kita harus berunding dahulu. Baiklah, kita tunggu hasil diskusinya. Ayo kita tunggu di sana. Bagaimana ini? Para golongan muda sudah menuntut kita untuk melakukan proklamasi. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkannya agar berjalan dengan baik. Saya setuju, Bu. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita mengalahkan sekutu, karena para sekutu ingin mengembalikan kekuasaan di Indonesia lagi. Baiklah,
Mari kita temui para golongan muda. Mari. Bagaimana Bu hasil diskusinya? Setelah kami diskusikan, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa. Apalagi ini menyangkut dengan kemerdekaan negara kita. Ya, cukup berat untuk menerimanya. Ayo Pak, cepet Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Benar. Apa ini? Bapak, ikut kami dengan Baiklah, ayo kita pergi sekarang juga. Mari Pak. Subianto. Apakah kamu tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Karena beberapa hari ini beliau hilang. Entah kemana kabarnya sekarang. Soal itu saya tidak tahu, Bung. Tolong beritahu aku. Saya akan menjamin keselamatan beliau jika beliau kembali ke Jakarta lagi. Apa Anda yakin? Lalu bagaimana dengan perumusan teks proklamasi kemerdekaan itu? Bagaimana kalau kita merumuskannya di rumah Laksamana Maeda? Ia menjamin keselamatan kita jikalau kita mengerjakannya di sana. Baiklah kalau begitu. Mari kita akan menjemput Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Baik, ayo ikut aku. Bagaimana? Apakah Anda masih tetap pada tanggal 24 Agustus 1945 yang telah dijanjikan oleh Jepang? Baiklah, sesuai keinginan kalian, aku akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta. Jadi, ada urusan apa kalian membawa aku ke sini? Kenapa sampai harus menculikku segala? Kami membawa Anda ke sini karena kami ingin Anda untuk segera mempercepat memproklamasikan kemerdekaan. Coba Anda pikirkan, sudah berapa banyak orang yang gugur untuk negara ini? Dan saat yang tepat untuk proklamasi telah tiba. Anda ingin menyayangkan hal itu? Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami meminta Bung, jika Bung tidak melakukan malam ini revolusi, lalu apa? Yang paling penting dalam proklamasi dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon, saya sudah memutuskan bahwa saya akan mempersiapkan ini dan menjalankannya pada tanggal 17. Mengapa harus tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja? Kamu tidak akan mengerti. Tanggal 17 adalah hari yang suci. Karena pada tanggal 17, Al-Quran turun. Tanggal 17 besok, hari Jumat. Dan umat Islam sholat 17 rakaat. Jadi tanggal 17 itu adalah hari kesucian yang bukan buatan manusia. Kita akan kembali ke Jakarta sekarang. Tapi batas kapan proklamasi kemerdekaan itu akan dilakukan? Proklamasi kemerdekaan paling lambat dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di pukul 12 siang. Mari kita pergi. Selamat sore Laksamana Maeda. selamat sore, silakan masuk. Silakan kalian gunakan tempat ini untuk berdiskusi. Jika kalian tidak perlu apa-apa, temui saya di kamar saya. Baik, terima kasih Laksamana. Karena saya mendapatkan buah ide pada kalimat pertama, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana, Bu? Tapi saya ada tambahan kalimat untuk itu, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pemindahan kekuasaan dan yang lain-lain harus dilakukan dengan cara seksama dan dengan tempo yang secepat-cepatnya. Dan yang menandatangani teks proklamasi ini adalah semua yang hadir di sini. Menurut saya, yang menandatangani proklamasi ini hanya cukup dua orang saja, yakni Bapak Soekarno dan Bapak Hatta atas bangsa Indonesia. Baiklah,
Kalau begitu, serahkan teks ini kepada saya Melik agar bisa diketik. Sebentar, menurut saya kata atas wakil-wakil bangsa Indonesia sebagian diganti menjadi kata atas bangsa Indonesia, karena wakil-wakil bangsa Indonesia adalah PPKI, sedangkan PPKI adalah buatan Jepang, dan kata Tempo diganti menjadi Tempo. Dan Jakarta 17/8/05 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Seperti itu. Baiklah, jika menurutmu itu salah, gantilah dan serahkan teks itu kepada saya Melik. Siap. Terima kasih banyak Laksamana Mahendra telah memberikan kami tempat yang aman dan nyaman untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, sama-sama. Jika ada bantuan, bantu saya. Baik. Mari saya antar ke teras rumah. Alhamdulillah Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah Pak, dengan izin Allah kita diperlancar untuk melakukan teks proklamasi di hari esok. Apakah Bapak sudah siap? Sudah pastinya Bu. Tapi bukankah kita tidak punya bendera, Bapak? Oh iya, Bapak lupa. Bisakah Ibu menyiapkannya? Tetapi Ibu tidak punya kain, tapi Ibu mempunyai kain yang berwarna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa Bu. Baiklah kalau begitu Pak, akan Ibu cekkan. Tapi Ibu juga mempunyai ide untuk menamakan bendera kita itu dengan nama Sang Saka Merah Putih. Wah, ide bagus tuh. Bendera pusaka, sang saka, warna merah putih. Itu bagus. Baiklah kalau begitu Pak, Ibu akan menjadikan sekarang. Bapak segera siap-siap untuk melakukan teks proklamasi di hari esok. Siap Bu. Ya. Hei Latif, kemari. Siap, Bung. Kau kibarkan bendera ini untuk menandakan awal dari kejayaan bangsa kita. Mengerti? Siap. Saya akan meniru anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini bersama saya. Baik, silakan. Hei kau, sini. Siap, ada apa Pak? Tolong jaga bendera ini. Kita mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini secara bersama-sama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, baik Pak. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Gerak. Hormat, gerak. Gerak. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.